Sementara tunjangan hari raya atau THR menjadi harapan banyak pekerja dalam menyongsong hari Lebaran. Tapi ternyata tak semua perusahaan berlaku sesuai dengan aturan dalam membayarkan THR karyawan. Harmoko bersemangat memperlihatkan kebanggaannya saat dulu masih bekerja di Sritex. Namun kebanggaan itu kini tinggal kenangan setelah ia dan ribuan pekerja Sritex terkena PHK menjelang Lebaran. Harmoko yang kala itu bertugas di bagian pemotongan kain mengaku, hingga Lebaran usai, THR belum sampai di tangan. Menurut Harmoko, THR yang biasa diterimanya sangat berguna untuk membantu perekonomian keluarga, khususnya saat Lebaran. Lebaran ya, ketika saya bekerja di Sritex, pasti saya dapat THR itu. Waktu itu pasti THR itu mengalir di rekening saya. Kebetulan untuk di tahun ini karena kepailitan Sritex, THR pun sampai detik ini belum masuk ke rekening karyawan Sritex. Dan saya sangat sayangkan karena karena THR sangat membantu saya untuk kebutuhan anak istri saya, untuk beli baju, beli apa demi keluarga lah. Selain mencari pekerjaan baru, Harmoko kini menjadi juru parkir untuk bertahan hidup. Untuk saat ini saya ada sampingan, biasa saya pagi jadi tukang parkir. Harmoko berharap hak-haknya bisa terpenuhi, termasuk rekan-rekannya ex pekerja Sritex. Tak cuma Harmoko, seluruh pekerja berharap THR cair tatkala hari raya tiba. Namun tak semua perusahaan patuh soal aturan THR. Tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan menerima 2.343 aduan terkait THR terhadap 1.506 perusahaan. Laporan ini masuk ke posko THR dari 24 Maret hingga 1 April. Jumlah ini meningkat dari laporan tahun lalu, meski periode aduannya lebih pendek hanya seminggu saja. Di tahun 2024, posko THR menerima 1.539 aduan selama 2 minggu. Menurut Kemenaker, dari jumlah total aduan, 9% sudah di tahap penyelesaian, sisanya masih dalam proses penyelesaian. Sesuai ketentuan, perusahaan yang tidak membayar THR akan dikenai sanksi administratif. Kami kutip dari harian Kompas 2 April, Kepala Biro Humas Kemenaker, Sunardi Manampiar bilang, rencananya kami akan mengerahkan pengawas ketenagakerjaan untuk menerapkan sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran THR Lebaran pada H+7 Lebaran. Tunjangan hari raya atau THR menjadi harapan banyak pekerja dalam menyongsong hari Lebaran. Pemerintah harusnya punya langkah preventif untuk mencegah perusahaan telat atau tidak membayar THR tak berulang tiap tahunnya. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa penyelesaian dari pemerintah dan seperti apa sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan soal THR? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP. Lalu kemudian ada Pak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Nasional APindo. Dan juga sudah bergabung ada Harmoko, mantan pekerja Sritex yang terkena PHK akhir Februari lalu. Saya mau nanya ke pertanyaan yang pertama, Pak Harmoko, ini jadi Anda ini tidak merasakan THR, seperti apa menikmati Lebaran tahun ini? Tapi usai jeda ya Bapak-Bapak akan dijawab, tetaplah bersama kami. Kita mulai perbincangan di Sapa Indonesia Malam, Pak Harmoko, Pak Edi, kemudian juga Pak Sarman masih bersama saya ya. Yap. Saya mau dengar dulu nih curhatan dari seorang Pak Harmoko, mantan pekerja Sritex yang terkena PHK akhir Februari lalu. Jadi sampai dengan detik ini belum sama sekali menerima THR ya Pak ya? Iya, benar sekali. Sampai saat ini kami selaku ex karyawan Sritex benar-benar belum terima THR dan pesangon untuk saat ini. Sudah ada kejelasan nggak Pak, kenapa sampai sekarang THR-nya belum juga turun dari Sritex? Menurut informasi yang saya terima untuk masalah THR dan pesangon itu kalau tidak salah sih, itu dari tim kurator sendiri berjanji kalau setelah aset-aset itu terjual. Tapi kan penantian itu kan yang saya harapkan harus ada klimaksnya gitu. Jadi ada titik terangnya lah. Dan jadi sampai sekarang belum ada titik terangnya, kejelasannya, karena tadi dibilangnya ya kalau kejual aset baru kita bayarkan gitu ya?
Ya, benar sekali, Kak. Jadi Pak Harmoko, Lebaran kemarin ini bagaimana kemudian merayakan hari Lebaran tanpa THR? Ya, sebenarnya ketika THR itu tidak cair, pasti perasaan sedih itu pasti ada. Kasihan keluarga gitu. Oke, saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, ini bukan hanya Ya, mantan pekerja Sritex aja yang mengalami tidak mendapatkan THR ya, atau belum mendapatkan kejelasan THR sampai dengan sekarang Lebarannya sudah lewat. Nah, bahkan dari laporan pengaduan masyarakat ini pelanggaran THR juga makin meningkat dari tahun lalu. Yang paling banyak laporannya ternyata THR ini belum dibayarkan. Apa sebenarnya yang terjadi saat ini, Pak Edi? ya, ini 2025 kasusnya meningkat tajam ya dari 2024 ya, kasus THR tidak terbayarkan dari 1.539 ke 2.295. Artinya pemerintah gagal untuk menyelesaikan kasus rutin setiap tahun yang namanya THR. Di 2024 kami di Komisi 9 sudah meminta Menaker untuk melakukan upaya preventif. Salah satunya adalah mengubah regulasi Permenaker nomor 6 tahun 2026. Pemberian THR jangan H-7 dong, tapi H-14 dong. Kalau ada kasus-kasus bisa ditangani sebelum hari Idul Fitri. Karena kalau H-7 nggak ada waktu lagi itu untuk menyelesaikan aduan-aduan THR yang tidak terbayarkan tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Menaker pemerintah masih belum ada di belakang pekerja. Saya masih melihat bahwa Maksudnya belum kelemahan berpihak, Pak Edi? belum pihak pada pekerja, dia lebih berpihak pada perusahaan tuh. Artinya karena berbagai kasus 2024, 90% kasus sampai sekarang itu tidak ada penyelesaian. Berarti tidak ada upaya serius dong dari pemerintah. Karena itu sanksi yang ada di Permenaker 6 2016 yang mestinya memberikan sanksi itu kan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat yang izin perusahaannya dari pemerintah pusat. Karena kalau perusahaan tidak memberi sanksi, tentu nggak ada perhatian serius dari perusahaan. Padahal sanksi sudah diatur. Karena itu memang komitmen pemerintah di dalam menerapkan Permenaker nomor 6 2016 itu sedang diuji. Kalau betul-betul pemerintah itu di belakang pekerja, maka Kemenaker mesti harus menjadi garda terdepan. Oke, kalau gitu saya Pak Edi, saya akan perusahaan. tanyakan ke Pak Sarman langsung ya, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pak Sarman, betulkah yang dirasakan bahwa kalau tadi Pak Edi bilang selama ini tidak pro ke pekerja nih, justru pronya ke pengusahanya? Saya rasa gini ya, bahwa perusahaan itu setiap tahun itu membuat suatu RKAP, rencana anggaran perusahaan dalam hal ini. Rencana anggaran dan belanja perusahaan. Dan dalam RKAP tersebut, itu pasti dimasukkan yang namanya kewajiban pengusaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu memberikan THR setiap bulan, setiap tahun dalam hal ini. Dan saya rasa Pak Harmoko juga sebagai karyawan Sritex ya, sebelum Sritex ini mengalami saat ini, saya yakin setiap bulan pasti beliau menerima dalam hal ini. Nah, sekarang ya ketika memang ya aduan atau katakanlah makin banyaknya aduan kepada posko THR, ada perusahaan yang belum membayar. Ini juga kalau kita lihat aduannya kan ada 3 jenis. Ada yang memang THR tidak dibayar sama sekali, ada THR yang dibayarkan namun jumlahnya tidak sesuai atau mungkin dicicil, atau THR yang terlambat dibayarkan dalam hal ini. Nah, tentu menurut hemat kami, ketika perusahaan tidak melakukan pembayaran THR atau kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang, itu pasti di sana ada satu cash flow yang tidak memungkinkan dalam hal ini. Kenapa itu cash flow-nya? Berarti artinya kan ada arus kas yang terganggu ya untuk membayarkan THR. Kenapa sih? Apa penyebabnya, Pak Sarman? Ya, tentu begini ya. Kita tidak jauh-jauh lah apa yang dialami oleh teman-teman kita di Sritex. Yang namanya sektor padat karya saat ini, itu mulai daripada COVID sampai saat ini juga memang belum baik-baik saja sektor padat karya. Ya, itu masih tekanan akibat daripada geopolitik, akibat dari ekonomi global yang semakin tertekan, itu berdampak terhadap
buyer-buyer mereka di luar negeri. Karena kita lihat bahwa industri padat karya kita ini itu masih lebih banyak tergantung daripada permintaan buyer-buyer mereka di luar negeri. Ketika buyer itu berkurang, maka apa yang dialami oleh industri padat karya kita ini tidak mau melakukan PHK, melakukan pengurangan karyawan. Jadi artinya lebih disebabkan lebih kepada tadi faktor luar negerinya, faktor globalnya, atau lebih ke faktor dalam negerinya sendiri? Saya rasa memang begini ya, bahwa kondisi ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu ada faktor internal maupun eksternal dalam hal ini. Dan itu berimbas. Karena kita lihat juga bahwa yang namanya faktor virus kemarin juga sampai saat ini juga masih belum reda loh, apalagi satu padat karya, ya itu satu. Kemudian kita lihat misalnya bahwa adanya efisiensi anggaran dari pemerintah, misalnya itu juga membuat beberapa faktor sektor usaha juga tidak produktif lagi, ya. Coba dilihat di berbagai kementerian, di sana banyak ya katakanlah UKM event organizer, travel yang selama ini menjadi rekanan, itu banyak yang putus kontrak misalnya. Ya, itu kemudian akibat dari efisiensi atau kebijakan pemerintah sekarang. Betul. Jadi misalnya dengan pengurangan anggaran-anggaran akomodasi misalnya. Ini kan pasti yang namanya target pengusaha-pengusaha sektor hotel, restoran, kafe misalnya, itu juga pasti akan mengalami satu penurunan dalam hal ini. Jadi pasti menurut hemat kami bahwa kami dari pengusaha itu kewajiban itu sesuatu yang sudah harus dibayarkan dalam hal ini. Dan itu selama ini ketika keuangan perusahaan itu memungkinkan, kita wajib membayar. Dan saya rasa itu clear. Tapi memang ketika dalam kondisi seperti ini ada pengusaha-pengusaha tidak mampu, nah ini memang pasti ada cash flow yang tidak memungkinkan. Dan itu bukan akalan-akalan pengusaha loh ya, bukan. Tetap komitmen bahwa ketika nanti memungkinkan keuangan perusahaan, pengusahaan akan membayar kepada pekerja tersebut, gitu loh. Oke, sebelum saya tanya ke Pak Edi, saya mau tanya lagi ke Pak Harmoko. Pak Harmoko, sebenarnya kalau dari teman-teman karyawan atau mantan karyawan Sritex ini, berapa banyak sih yang melaporkan soal tidak dibayarkannya THR nih untuk mantan karyawan Sritex ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan? Untuk sampai saat ini informasi yang saya terima banyak aduan dari rekan-rekan pekerja di Sritex itu sudah banyak. Responnya dari kementerian apa? Sudah ada? Untuk yang dari kementerian saya dengar untuk masalah gaji dan pesangon itu tanggung jawabnya kurator. Oh, jadi dikembalikan ke kurator? Ya, untuk manajemen perusahaan sendiri itu sudah kayaknya tidak mungkin karena semua sudah dipegang kendali sama tim kuratornya. Jadi harapan saya tim kurator saya mohon sekali untuk THR dan pesangon ini segera dibayarkan untuk para pekerja Sritex. Jadi Pak Harmoko dan kawan-kawan sekarang ini gimana? Sudah tahu mau kerja apa, mau gimana, kemana? Banyak rekan-rekan saya yang di Sritex pada bingung sebenarnya Kak, mau kerja apa, sedangkan perusahaan juga masih dalam kondisi pilot. Jadi jujur pada bingung sih sekarang. Oke. Saya mau kembali ke Pak Edi. Pak Edi, kalau tadi kan Bapak bilang di awal ini pemerintah yang lebih pro kepada pengusaha. Tapi tadi dari Pak Sarmal bilang bukan seperti itu kok, karena pengusaha pun juga terdampak nih dari kebijakan pemerintah saat ini. Seperti tadi I.O. ataupun perhotelan dan lain sebagainya ini terdampak karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah nih. Ya, kita melihatnya pada regulasi ya, karena THR itu kewajiban pemberi kerja, kewajiban perusahaan. Apapun kondisi perusahaan, pengusaha harus memenuhi kewajibannya, itu satu. Kan tidak semua karyawan harus tahu dong, ini apakah kondisi perusahaan apa sehat atau tidak. Yang penting ini adalah mereka sudah bekerja, mereka sudah berkeringat, hak-hak dia dilindungi oleh negara, dan itu menjadi kewajiban pemberi kerja atau perusahaan. Maka wajar dong kalau kemudian pekerja menuntut itu. Dia nggak tahu kok, ini perusahaan mau positif mau negatif. Kalau positif untungnya banyak, dia kasih THR, lalu kalau negatif lalu dia tidak, begitu kan? Tidak bisa seperti itu. Ya, artinya jadi, dalam kalimat sederhananya ya tidak mau tahu karena saya juga sudah bekerja. Iya dong, iya karena regulasi membutuhkan itu. Nah yang kedua, kan dari 2024 tadi kan banyak yang nggak terselesaikan juga kan. Nah lalu kembali ke Pak Harmoko, Sritex misalnya. Dalam kondisi pilot pun itu mestinya
hak pekerja THR itu juga harus diberikan dalam kondisi pilot loh. Apalagi perusahaan tidak dalam kondisi pilot. Karena itu saya memahami betul tuh, Sritek itu pada masa jayanya, oh dia kaya itu. Tapi Owner berarti perusahaan apakah karena Sritek itu sanksinya kaya. kurang tegas? Padahal kan juga ada sanksi Aset dikenain. perusahaan yang dimiliki oleh Sritek dibandingkan dengan kewajiban THR yang harus diberikan kepada Pak Harmoko dan teman-teman itu tidak sebanding tuh. Sritek boleh bangkrut, tapi perusahaan di belakangnya, kalau saya buka datanya, banyak sekali. Maka sekarang ini kan semua menyerahkan pada kurator. Kurator nggak bisa berdaya apa-apa sekarang. Mau mengidentifikasi aset perusahaan saja, dia sudah mengalami kesulitan. Apalagi menjual aset perusahaan Sritek. Maka saya meyakini kalau nggak ada upaya komitmen pemerintah yang kuat, Sritek itu nggak akan selesai itu persoalannya. Apalagi soal THR, kompensasi PHK, dan lain-lain yang menjadi hak pekerja itu tidak akan selesai kalau ini hanya digantungkan oleh kurator kalau tidak ada intervensi pemerintah. Maka menurut saya semua perusahaan dalam masa-masa sulit seperti ini, dalam situasi apapun, ini hak-hak pekerja harus dilindungi. Ini yang saya sebut bahwa pemerintah artinya adalah hak dan kewajiban tetap dibayarkan begitu ya, atau diterima begitu ya, karena iya dong. para pekerja sudah wajib, kewajibannya sudah mereka diberikan. sudah mengeluarkan keringat, sudah bekerja, mereka yang membesarkan perusahaan di saat jaya ya semua aman, di saat sulit ya harus berkontribusi dong perusahaannya untuk tetap memenuhi hak pekerja. Oke, harus berkontribusi dong Pak Sarman, para pengusaha ini, karena kan karyawan sudah memberikan kewajibannya, tidak tahu kalau misalnya atau tidak mau tahu dalam artian untung atau tidak, yang penting saya sudah melakukan ya, saya mendapatkan hak saya. Pak Sarman? Ya, yang saya katakan tadi ya, ketika memang cash flow dan kondisi keuangan dan kondisi ekonomi kita baik-baik saja, saya rasa selama ini juga kewajiban pengusaha diberikan tepat pada waktunya. Ya kan? Bahkan pengusaha jangankan min 7 hari, 14 hari sebelumnya juga banyak pengusaha sudah bayar duluan, ya kan? Tapi dalam kondisi seperti ini, menurut hemat kami juga, ini perlu juga kita pahami bersama. Bahwa kita pengusaha memiliki suatu kewajiban, yes, dan itu harus dalam hal ini. Nah, memang kami dari pengusaha tentu memang mengedepankan perundingan dalam hal ini. Harus dilakukan bipartit antara perwakilan daripada perusahaan dengan perwakilan daripada pekerja dalam hal ini. Baru kita pilah nih, sejauh mana kemampuan dunia usaha dengan kondisi cash flow-nya. Apakah misalnya bisa membayarkan secara penuh? Kalau penuh berarti tidak ada masalah. Apakah mungkin bisa dibayarkan separuh, sisanya nanti ketika nanti keuangan perusahaan sudah memungkinkan, misalnya, atau mungkin sementara menunda habis lebaran tapi akan dibayarkan ketika mungkin tagihannya sudah masuk. Jadi saya rasa memang aduan-aduan yang masuk ke Kemenaker saat ini harus juga dipilah-pilah semuanya dalam hal ini sehingga nanti bisa dicarikan solusi yang terbaik. Tapi yang jelas bahwa kami dari pengusaha komitmen itu, karena itu sudah merupakan kewajiban yang diatur undang-undang, tetap akan kita laksanakan. Termasuk juga harus ada ketegasan juga dari pemerintah ya di sini campur tangannya ya untuk menengahi masalah ini ya. Baik, terima kasih Pak Sarman, kemudian juga Pak Edi, terima kasih. Sebelumnya juga sudah ada Pak Harmoko. Selamat malam Bapak-Bapak.